Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan regresi dengan menggunakan RStudio. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan di sini, inputkan data setnya. Inputkan data. Oke, ternyata di sini datanya itu bentuknya adalah CSV. Maka di sini kita perlu mendefinisikan nama tabel data tersebut. Misalkan DF ya, sama dengan, karena filenya adalah CSV, kita gunakan fungsi read CSV ya. Kemudian kita akan gunakan file choose. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan jalankan. Oke, nanti di sini akan muncul kotak dialog yang meminta memasukkan data file tersebut ya. Oke, misalkan di sini file datanya ada di Oke, ini adalah file datanya, kita ambil, kemudian open. Oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah datanya itu sudah terinputkan dengan baik. Caranya kita gunakan fungsi head ya, tidak melihat keseluruhan data, hanya 6 data awal saja, head dari nama data tersebut, yaitu DF. Kalau sudah, kita akan jalankan. Nah, ternyata di sini datanya sudah berhasil kita inputkan dengan sempurna ya, teman-teman. Di sini ada insulation ya, artinya adalah ketebalan insulasi rumah, kemudian temperatur, ini adalah tingkat suhunya, kemudian heating oil, ini adalah jumlah penggunaan minyak per tahun per rumah. Kemudian number of occupant, ini adalah jumlah anggota keluarga. Kemudian berikutnya adalah average age, rata-rata umur penghuni tersebut. Kemudian home size, artinya ukuran dari rumahnya. Oke ya teman-teman, ini adalah datasetnya. Tujuan kita di sini adalah melakukan regresi. Berarti harus menentukan mana variabel Y, mana variabel X-nya. Oke ya. Nah, di sini ternyata variabel Y-nya itu adalah jumlah penggunaan minyak. Ya. Heating oil, ini adalah variabel Y. Yang lainnya, insulation, temperatur, kemudian number of occupant, kemudian average age, home size, ini merupakan variabel X-nya. Variabel X-nya lebih dari 1, maka regresi linear berganda. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Jadi sekali lagi, Y-nya adalah heating oil. Kemudian X-nya insulation, temperatur, number of occupant, kemudian average age, kemudian home size. Oke, berikutnya kita bisa melihat summary. Artinya adalah statistik secara deskriptif ya. Kita gunakan fungsi summary dari DF. Kita akan jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Insulation ternyata rata-ratanya adalah 6,214 ya. Kemudian temperatur rata-ratanya 65,08 dan seterusnya. Oke ya, jadi summary di sini fungsinya adalah untuk melihat deskripsi data. Oke, berikutnya kita harus pastikan data yang kita inputkan itu tidak ada NA, not available. Berarti di sini kita harus mengecek ya, melihat ya. Cek apakah ada data NA, not available. Artinya ada data yang kosong.
Oke, caranya sederhana sekali teman-teman. Kita gunakan fungsi any, kemudian is.na, kemudian dari datanya df. Oke ya, seperti ini ya teman-teman fungsinya. Any, kemudian is.na, kemudian df. Kita akan jalankan. Oke, ternyata di sini hasilnya adalah false. Artinya data tersebut tidak ada yang kosong, tidak ada not available. Ya, semuanya terisi dengan betul. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Berikutnya, teman-teman juga bisa melihat struktur data. Oke ya, caranya kita gunakan fungsi str, kemudian df. Nama datanya kita akan jalankan. Oke, ini adalah struktur datanya ya. Bentuknya adalah data frame, kemudian ada 1218 observasi ya. Kemudian ada 6 variabel. Tadi sudah disebutkan di awal, variabel X-nya itu adalah insolation, temperatur, number of occupant, kemudian average age, kemudian home size. Ada 5 variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya hanya satu, yaitu heating oil. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini tipe datanya. Ya, integer, ya, bilangan bulat, ini numeric integer. Oke, berarti di sini semuanya masuk ke dalam tipe data numerik kalau kita kaitkan dengan data mining. Oke ya. Selanjutnya kita akan mengeksplor data. Nah, untuk mengeksplor data, kita memerlukan beberapa package tambahan. Yang pertama adalah ggplot 2, kemudian ggthemes, kemudian dplayers. Ya. Jadi kita perlu mengaktifkan. Kalau sudah terdownload, kita hanya perlu mengaktifkan. Tetapi kalau teman-teman belum mendownload filenya, maka teman-teman harus mendownload terlebih dahulu. Caranya, teman-teman klik tool, kemudian di sini install package. Ya. Pastikan koneksi internetnya tersambung ya, teman-teman. Nah, nanti di sini ada kotak dialog ya. Install from, teman-teman pilih yang repository CRAN. Ini penginstalan secara otomatis ya, tetapi memerlukan koneksi internet. Tapi kalau teman-teman sudah mendownload package-nya, teman-teman pilih package archive file ya. Oke. Untuk lebih memudahkan, kita gunakan repository CRAN karena ini akan secara otomatis ya mendownload package yang kita inginkan. Oke ya. Pilih, kemudian di sini teman-teman klikkan atau ketikkan package yang ingin diinstal, misalkan ggplot 2. Nah, misalkan teman-teman tidak secara otomatis muncul di sini ya, berarti perlu ya terlebih dahulu di sini teman-teman lakukan yang namanya setting koneksi ya. Caranya kita gunakan ya setting koneksi. Caranya kita gunakan choose CRAN mirror. Nah, seperti ini ya. Oke, ini ketika teman-teman belum secara otomatis ya di RStudio-nya muncul di sini ya. Misalkan kita perlu ggplot. Nah, ini belum muncul ya. Maka perlu setting koneksi terlebih dahulu. Oke, kita akan jalankan ya, teman-teman. Oke, di sini akan muncul ya. Nah, beberapa nama negara, teman-teman pilih negara Indonesia. Berarti 43 ya, berarti di sini 43. Di konsolnya ya, teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita kembali ke tools, kemudian install package. Baru di sini teman-teman ketikkan package yang ingin diinstal, misalnya ggplot. Nah, sekarang sudah muncul secara otomatis. Oke ya. Oke, kebetulan di RStudio saya ini sudah
terinstall ya. Tinggal kita aktifkan saja di sini gunakan library. Yang pertama adalah ggplot2. Oke. Kita akan jalankan. Oke, tunggu sejenak. Ya, berhasil diinstal dan diaktifkan. Kemudian berikutnya library ggthem ya, ggthem. Oke, yang ini ya. Kita akan jalankan. Oke, berhasil diaktifkan juga. Kemudian library kita perlu dp layer ya. Kita akan aktifkan. Oke, berhasil diaktifkan. Oke, teman-teman, cukup jelas ya. Karena kita akan mengeksplor data, maka kita perlu mengaktifkan beberapa package ya. Package ggplot2, ggthem, kemudian dp layers. Berikutnya, teman-teman bisa menghitung korelasi antar variabel. Karena salah satu fungsi dari regresi linear itu adalah menghitung hubungan antar variabel ya. Jadi menghitung korelasi antar variabel. Oke, caranya sederhana. Kita akan namakan ya. Nilainya itu adalah core dari var ya. Jadi korelasi variabel sama dengan fungsi yang digunakan adalah core. Kemudian langsung tabelnya yaitu df atau datanya di sini ya. Oke, karena di data yang kita miliki itu semuanya bersifat numerik ya, berarti kita langsung saja seperti ini. Nama nilainya ya, kita beri nama core variable sama dengan fungsinya yang kita gunakan adalah core. Kemudian langsung ke tabelnya yaitu df. Kita akan jalankan. Oke, kemudian kita panggil core var. Kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya ya. Hubungan antar variabel. Nilainya itu 0 sampai 1 ya, tetapi bisa negatif juga ya, teman-teman. Oke, di sini berarti kita akan nilai ya. Insulation dengan heating oil ya, itu relasinya positif. Artinya kalau insulationnya naik, heating oilnya pun akan naik karena bersifat positif ya. Kemudian ini tinggi ya hubungannya karena 0,7. Sedangkan misalkan kita ambil insulation dengan temperatur. Ini hubungannya adalah negatif. Artinya berkebalikan. Ketika nilai insulationnya itu tinggi, maka temperaturnya akan turun. Ya. Oke, teman-teman. Seperti ini. Ya, ini adalah menghitung korelasi antar variabel. Oke, berikutnya kita akan mulai membentuk model. Tapi sebelumnya teman-teman harus membagi dataset itu menjadi dua ya. Oke, membagi dataset menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Oke, seperti ini ya. Untuk membagi dataset, kita memerlukan tools CA Tools. Ya, berarti teman-teman harus download, kemudian install, kemudian aktifkan ya. Downloadnya di Tools ya, seperti tadi, install, kemudian cari di sini CA Tools. Oke, yang ini ya. Oke, kemudian install nanti ya, klik, kemudian install. Oke, kalau di RStudio saya ini tinggal diaktifkan saja, berarti kita hanya mengetikkan library dari package-nya, yaitu CA Tools. Oke, kalau sudah, kita akan aktifkan. Oke, sudah berhasil diaktifkan. Selanjutnya, kita akan mengatur ya, bahwa pembagiannya ini nanti ketika teman-teman praktekkan ya, tutorial ini, pembagiannya itu akan sama. Maka kita perlu
mengaktifkan set seed ya. Di sini fungsinya adalah mengatur supaya pembagian data set sama dengan tutorial ini ya. Oke, karena sebenarnya pembagiannya itu secara random, tapi untuk pembelajaran supaya nanti teman-teman mengecek hasilnya itu betul atau salah, maka di sini diperlukan pembagian dataset yang sama seperti video tutorial ini. Oke, kita perlu mengaktifkan set.seed ya, kemudian 101. Oke ya. Sekali lagi fungsinya adalah untuk pembagian dataset yang sama dengan tutorial ini. Oke, kita akan jalankan. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan buat sampel dulu ya. Oke. Membuat sampel ya. Secara random. Oke. Di sini kita gunakan boolean ya, artinya nanti true false ya. Kita beri nama sampel ya. Kemudian sama dengan gunakan fungsi sample split ya. Kemudian kita akan membagi data tersebut berdasarkan kolom. Misalkan kita ambil ini ya, average age ya, berarti di sini nama tabelnya adalah DF. Kemudian yang kita ambil itu hanya kolom average age ya, seperti ini. Kemudian split ratio, split ratio ya. Itu 70-30. Berarti kita tuliskan di sini 0,70 ya. Nah, komanya pakai titik ya, teman-teman. Sama dengan 0.70. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita akan jalankan ya. Oke, kemudian kita panggil ya sampel. Nah, ini adalah hasilnya ya, teman-teman ya. Hasilnya itu boolean ya, true, false dan seterusnya. Oke. Berikutnya, sekarang kita akan buat data set training. Berarti buat data training. Oke, di sini kita beri nama train ya, sama dengan kita gunakan fungsi subset ya, subset dari df ya, di mana kita ambil berdasarkan sampel ya, sampel sama dengan true ya, kita ambil yang true di sini. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, jadi train di sini adalah himpunan bagian dari DF, di mana yang diambil itu adalah data yang bernilai true di sini ya. Oke, sekarang kita akan jalankan. Kemudian kita akan coba panggil ya view dari train. Kita akan jalankan. Nah, ini adalah datanya ya. Jadi untuk data training itu diambil dari observasi yang pertama, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ya, 12, 14, 18 dan seterusnya ya. Jadi sudah dibagi datanya. Oke, berikutnya kita akan buat data testing. Data testing. Berarti kita beri nama dulu test ya, sama dengan subset ya. Kemudian dari df, kemudian berdasarkan sampel yang bernilai false. Nah, seperti ini kita akan jalankan. Oke, kita akan coba lihat datanya, view dari test. Kemudian enter. Nah, ini ya. Ini adalah data yang akan kita gunakan untuk testing. Observasi yang terambil adalah 6, 11,
13, 15, 16, dan seterusnya. 30% ya ini, 30%. Sedangkan untuk training itu 70%. Oke, sekarang kita sudah berhasil membagi data set menjadi dua, data training dan data testing. Selanjutnya, kita akan membuat model regresinya. Di sini model regresi ya. Oke, kita beri nama dulu. Namanya adalah model sama dengan fungsi yang digunakan adalah LM, linear model ya. Kemudian di sini kita ketikkan variabel y-nya, berarti heating oil ya. Ini adalah variabel y-nya. Kemudian beri simbol nah seperti ini ya. Oke, kemudian teman-teman pastikan ya semua atributnya ya, variabel x-nya digunakan semua atau tidak. Kalau semua digunakan, langsung titik ya, seperti ini ya. Tetapi kalau tidak semua variabel x digunakan, maka tuliskan satu persatu. Misalkan x1 ya, kemudian x2 ya, kemudian x4. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tuliskan satu persatu nama variabel yang digunakan sebagai atribut ya. Oke ya teman-teman. Oke, karena di sini semua variabel x-nya digunakan, maka langsung titik seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Oke, di sini ternyata kurang satu ya teman-teman, yaitu datanya diambil dari mana? Ya, ternyata kurang satu di sini, koma. Yang kita ambil adalah data training. Namanya adalah train data ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah variabel y-nya, heating oil, kemudian beri simbol seperti ini, kemudian titik karena semua variabel x digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan data yang digunakannya, yaitu data training, namanya adalah train. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Oke, sudah berjalan ya, sesuai dengan ketentuannya. Berikutnya kita akan panggil summary data. Ya, artinya deskripsi ya, perhitungan, nilai perhitungan dari linear model tersebut ya. Kita gunakan summary dari model. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Nah, ini adalah hasil sumarinya ya, rangkumannya. Oke, di sini LM linear model ya, kemudian di sini residual ya, min, kemudian kuartil 1 median, kuartil 3 maksimal. Kemudian di sini ada koefisien ya. Intercept ya, ini adalah A-nya ya, kalau di dalam persamaan regresi itu adalah A-nya. Kemudian insulation, ini adalah koefisien untuk insulation, kemudian ini koefisien untuk temperatur, number okupan yang ini, kemudian average age yang ini, home size yang ini. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini dari kelima variabel bebas ini yang tidak terlalu signifikan mempengaruhi variabel Y, heating oil, yaitu yang ini ya, number of okupan. Nah, yang ini. Artinya apa? Teman-teman boleh menghilangkan, kemudian buat model lagi tanpa number okupan. Oke ya. Cukup jelas ya, teman-teman. Oke. Variabel yang lainnya ini cukup signifikan ya, karena probabilitasnya itu mendekati 0 ya, di sini 0 ya. Oke, selanjutnya setelah kita membentuk model regresi, kemudian melihat rangkuman dari model regresinya, selanjutnya kita bisa melihat residual ya. Residual. Oke, caranya kita beri nama dulu, res sama dengan kita gunakan fungsi residual.
Ya, residual, kemudian dari model yang kita miliki ya, berarti model. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Kemudian kita panggil. Tidak semua residual ya, kita hanya 6 data pertama, berarti gunakan head dari res ya, kemudian kita panggil. Oke, ini ya. Oke, seperti ini ya bentuknya ya. Karena kita belum mengubah residual ini ke dalam bentuk data frame ya. Kita akan ubah dulu res sama dengan s data frame dari res sendiri. Kita akan jalankan. Kemudian kita panggil head res. Nah, ini ya. Seperti ini ya, teman-teman. Bentuknya berbeda ya. Kalau ini satu baris, kalau ini sudah beberapa baris ya, karena sudah dalam bentuk data frame. Oke, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Ini adalah residual ya. Berikutnya kita akan memprediksi ya dari heating oil berdasarkan model ya. Berarti di sini prediksi dari model atau prediksi menggunakan model yang terbentuk. Oke ya. Berarti di sini kita beri nama heating oil. Kemudian dot prediksi ya sama dengan predict. Kita gunakan fungsi predict ya. Kemudian kita ambil modelnya, yaitu model namanya kan ya. Kemudian data yang kita akan prediksi itu menggunakan data testing. Namanya adalah tes ya tadi. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita akan jalankan. Oke, berhasil ya. Sekarang kita akan panggil heating oil prediction. Nah, ini adalah hasilnya ya, teman-teman. Oke. Berikutnya, kita akan gabungkan hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Berarti di sini gabungkan nilai prediksi dengan nilai aktual. Aktual atau sebenarnya. Oke ya, caranya kita beri nama dulu, misalkan result ya seperti ini. Oke ya, sama dengan kita gabungkan kolom, berarti cbind, kita gunakan cbind ya dari heating oil prediction ya, heating oil prediction, kemudian dengan nilai aktual, nilai sebenarnya dari data tes ya. Berarti tes kita ambil kolom heating oil. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita akan menggabungkan nilai prediksi dengan nilai aktual dari data tes ya. Oke, karena di sini nilai prediksinya adalah untuk data tes. Caranya teman-teman beri nama dulu result. Kemudian kita gunakan fungsi cbind karena akan menggabungkan kolom ya. Yang pertama adalah heating oil prediction ya, hasil prediksi data tes ya, digabungkan dengan nilai sebenarnya ya, nilai aktual pada data tes ya. Tes, kemudian yang diambil adalah heating oil. Kita akan jalankan. Oke, kita panggil result ya. Nah, ini adalah hasilnya ya, teman-teman. Atau supaya lebih mudah kita gunakan head saja. Head dari result. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua kolom. Yang ini adalah heating oil prediction, kemudian yang ini adalah nilai aktualnya. Tapi belum ada penamaan kolomnya ya, teman-teman. Kita akan beri nama supaya lebih jelas ya. Call name ya. Call name dari
tabel result ya. Kemudian sama dengan C kurung buka, kolom yang pertama kita beri nama prediksi ya. Oke, kemudian kolom yang kedua kita beri nama real atau aktual lah ya. Aktual. Oke, perlu tanda petik ya. Petik 1 atau 2 ya, boleh. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kita akan jalankan. Oke, sekarang kita akan coba kembali panggil gunakan head dari result. Oke, kita jalankan. Oke, sekarang sudah berubah ya tabelnya. Sudah ada nama kolomnya. Yang pertama, kolom pertama yaitu prediksi, kolom yang kedua adalah aktual. Oke, cukup jelas ya teman-teman sampai sini. Berikutnya, kita harus pastikan hasil prediksinya itu tidak ada nilai negatif ya. 0 boleh tapi tidak ada yang negatif. Berarti di sini teman-teman harus pastikan nilai prediksi itu 0 atau ya positif ya, seperti ini ya. Berarti kita harus membuat suatu fungsi. Kita beri nama fungsinya adalah to 0 ya. Artinya kalau negatif akan kembalikan ke 0. Kalau tidak negatif nilainya akan tetap. Berarti sama dengan function. Oke, kemudian X ya. Kemudian kurung buka, kurung tutup kurawal ya, seperti ini. Kemudian if X kurang dari 0 ya. Kurung buka, maka return 0 ya, kembali ke 0. Oke ya, teman-teman. Kemudian di sini else ya. Kalau selain negatif, maka akan kembali ke nilai X tersebut ya. Return ke X ya. Oke ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita akan pastikan nilai prediksinya itu 0 atau positif ya. Artinya kalau ada yang negatif itu akan kita nolkan. Tapi kalau nilainya sudah positif ya, itu akan tetap nilai tersebut. Jadi nama fungsinya adalah to 0. Kemudian if ya. Oke, ini kelebihan ya. Kurang ya, kurang dari 0 ya, maka akan kembali ke 0. Kemudian jika tidak memenuhi syarat ini, maka akan tetap bernilai X tersebut ya. Oke, kita akan jalankan. Oke, berhasil ya teman-teman, kita buat fungsi to 0. Sekarang kita akan aplikasikan ke result ya. Result ya. Kemudian kita hanya mengaplikasikannya kepada kolom prediksi ya, berarti prediksi ya. Sama dengan kita gunakan fungsi sApply. Oke, seperti ini. Kemudian result ya. Kita ambil hanya kolom prediksi ya. Kemudian menggunakan fungsi to 0. Oke ya, teman-teman. Jadi kita akan aplikasikan pada result hanya untuk prediksi ya, diletakkan di prediksi. Pengaplikasiannya itu pada tabel result, kemudian kolom prediksi. Kita akan jalankan. Oke, terjadi error.
Oke, di sini ada kekeliruan ya, karena resultnya itu bukan data frame ya. Berarti di sini kita perlu menambahkan terlebih dahulu result ya sama dengan s.dataFrame dari result sendiri ya. Oke, kita akan jalankan seperti ini ya. Kemudian di sini kita kembali ke result prediction. Kita akan jalankan. Nah, berhasil ya. Karena tadi resultnya itu belum dalam bentuk data frame. Maka kita perlu mengubah dulu di sini result sama dengan s data frame. Oke ya, teman-teman. Kita akan coba panggil head dari head dari result. Oke. Nah, di sini nanti pasti nilai prediksinya ini akan positif ya, semua 0 atau positif ya. Oke, selanjutnya kita akan mengevaluasi model dengan menggunakan MSE atau RMSE. Jadi berikutnya adalah mengevaluasi model. Mengevaluasi model ya, menggunakan MSE ya dan RMSE. Oke, kita awali dari MSE dulu sama dengan ya. Itu adalah mean square error. Mean square error. Ya, berarti di sini mean kita gunakan fungsi mean dari selisih antara real dan prediksi, hasilnya dikuadratkan ya. Berarti di sini result ya, kemudian kolom prediksi ya dikurangi result ya, kolom aktual ya. Oke, kemudian dikuadratkan hasilnya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah MSE, mean square error ya. Kita akan jalankan. Oke, kemudian kita panggil ya atau gunakan print MSE ya, kemudian kita gunakan print MSE yang di sini pakai petik saja MSE. Oke, kita akan jalankan. Oke, maka nilai MSE-nya itu adalah 553,4524. Oke ya. Oke, berikutnya di sini kita akan cari RMSE ya. RMSE ini sederhana sekali, tinggal diakarkan saja dari nilai MSE. Berarti MSE pangkat 0,5, berarti 0,5. Oke, kita akan jalankan. Kita panggil. Langsung saja print RMSE. Nah, ini adalah nilai RMSE 23,52557. Oke ya, teman-teman. Selanjutnya teman-teman juga dapat menghitung ya seberapa persen variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat. Itu mencari yang namanya adalah R square ya. Untuk mencari R square, teman-teman harus mencari dulu yang namanya adalah SSE ya. Sama dengan sum dari result ya. Kita ambil nilai prediksi ya, kemudian dikurangi result ya dari nilai aktual ya, seperti ini, kemudian dipangkat 2. Oke ya.
Nah, ini adalah nilai SSE. Kita akan jalankan. Nah, berikutnya kita juga perlu yang namanya SST. Oke, rumusnya sama dengan sum ya. Kemudian min dari DF ya. Tapi kita mengambil hanya kolom heating oil-nya saja. Oke, seperti ini. Kemudian dikurangi result dari aktual. Nah, seperti ini. Kemudian dipangkat 2. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Nah, ini adalah nilai SST. Total sum of square. Oke, berikutnya kita akan cari R square ya. R square R2 sama dengan rumusnya adalah 1 dikurangi SSE dibagi SST. Oke, kita akan panggil R2. Kita jalankan. Oke. Nah, ini adalah nilai R2-nya yaitu 0,82249797. Kalau kita kalikan dengan 100%, maka 82,24792. Artinya, variabel bebas itu mempengaruhi variabel Y sebesar 82, sekian persen. Ya. Sisanya belum terukur oleh variabel bebas. Ya. Oke ya teman-teman, ini adalah cara bagaimana kita melakukan regresi linier, kemudian mengevaluasi model tersebut dengan menggunakan MSE, RMSE ya. Kemudian kita cari yang namanya adalah R square. Artinya seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel Y-nya. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.